Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulidin Salam, Prodi Ekonomi dari Universitas Nurul Jadid. Di sini kami akan membahas tentang teori nilai dalam filsafat ilmu. Manusia dikenal sebagai makhluk berpikir. Dalam hal ini, yang menjadikan manusia istimewa dibandingkan makhluk lainnya, kemampuan berpikir atau daya nalar manusia lah yang menyebabkan mampu mengembangkan pengetahuan berfilsafatnya. Dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, yang indah dan yang jelek. Secara terus-menerus manusia diberikan berbagai pilihan. Konsep nilai merupakan komplement dan sekaligus lawan konsep fakta. Kita memang hanya mengetahui fakta, tetapi harus mencari nilai. Karena sikap apapun, ideal mana saja, maksud apa saja, atau tujuan mana saja pasti mempunyai nilai. Maka nilai harus merupakan objek preferensi atau penilaian kepentingan. Dalam sejarah filsafat telah muncul sejumlah nilai. Teori umum tentang nilai bermula dari perdebatan antara Alexius Meinong dengan Christian von Frevels pada tahun 1890-an berkaitan dengan sumber nilai. Meinong memandang bahwa sumber nilai adalah perasaan atau feeling atau perkiraan atau kemungkinan adanya kesenangan terhadap suatu objek. Sedangkan Everest juga melihat bahwa sumber nilai adalah hasrat atau keinginan. Suatu objek menyatu dengan nilai melalui keinginan aktual atau yang memungkinkan. Artinya suatu objek memiliki nilai ia menarik. Menurut kedua pendapat tersebut, nilai adalah milik objek itu sendiri. Objektivisme aksiologis. Yang pertama ialah persoalan aksiologis dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi pada umumnya menunjukkan sikap aksiologi yang ekstrim bila dua orang tidak sependapat mengenai makan atau minuman yang menyenangkan atau tidak. Mereka gagal untuk saling meyakinkan. Diskusi pada umumnya berakhir dengan pernyataan dari salah satu di antara kedua belah pihak bahwa dia menyenangi atau tidak menyenangi hal itu, dan tidak seorang pun yang dapat meyakinkan lawan bicaranya. Jika dapat persoalan dalam sebuah diskusi di antara dua orang terbelajar, maka akan teringat bahasa Latin yang sering diucapkan, selera tidak dapat diperdebatkan. Orang yang mendukung tesis De Gustibus non disputandum ingin menunjukkan suatu ciri khas nilai, yaitu sifat mendalam dan langsung dari penilaian. Konflik ini merupakan sangat menggelitik bagi aksiologi kontemporer. Sebenarnya hal itu lahir bersama aksiologi itu sendiri, dan sejarah teori nilai dapat ditulis dengan memandang persoalan ini sebagai sumber dan dengan mengsketsakan berbagai penyesalan yang telah dikemukakan dalam rangka menyelesaikannya. Meskipun maknanya mungkin berbeda, persoalan tersebut muncul pada Plato, Shakespeare yang menempatkan dalam Troilus and Cressida, dan Spinoza memilih salah satu alternatif di dalam etikanya. Yang kedua ialah nilai itu objektif atau subjektif. Intinya persoalan tersebut dapat dinyatakan dalam pertanyaan berikut. Apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendapatkannya, ataukah apakah kita mendapatkan karena objek tersebut memiliki nilai? Apakah hasrat, kenikmatan atau perhatian yang memberikan nilai kepada suatu objek, ataukah sebaliknya? Kita mengalami referensi ini karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai yang mendahului dan asing bagi reaksi fisiologis badan organis kita. Jika orang lebih menyukai terminologi yang lebih teknis dan tradisional, apakah nilai itu objektif atau subjektif? Dengan pengajuan pertanyaan seperti itu, sebelumnya diperlakukan penjelasan istilah untuk menghindari diri agar tidak terjebak dalam disputatio denominem. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya nilai itu subjektif jika
eksistensinya, maknanya atau validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Objektivisme atau realisme aksiologi nilai norma ideal dan sebagaimana merupakan unsur atau berada dalam objek atau berada pada realitas objektif atau dianggap berasal dari suatu objek melalui ketertarikan penetapan sebuah nilai memiliki makna, yakni benar atau salah. Meskipun nilai itu tidak dapat diverifikasi, yakni tidak dapat dijelaskan melalui suatu istilah tertentu, nilai berada dalam suatu objek seperti halnya warna atau suhu. Nilai terletak pada realitas bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan ada dalam dunia nyata dan dapat ditemukan sebagai entitas, kualitas, dan hubungan-hubungan seperti meja merah. Juga pandangan bahwa nilai-nilai adalah objektif, dalam arti bahwa nilai-nilai itu tersebut dapat didukung oleh argumentasi dan rasional konsisten sebagai yang terbaik dalam situasi itu. Pendukung objektivisme aksiologis mencakup Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Maritain, Ross, Urban Bosakas, dan lain-lainnya. Subjektivisme aksiologis, teori berkaitan dengan pandangan ini merupakan penentuan yang disebut hedonisme, sebuah teori yang menyatakan kebahagiaan sebagai kriteria nilai. Dan naturalisme meyakini bahwa suatu nilai dapat direduksi ke dalam suatu pertanyaan psikologis. Nilai tergantung dengan pengalaman manusia tentangnya. Nilai tidak memiliki realitas yang independen. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta abasah sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial di pihak lain yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Yang ketiga ialah tentang relasionisme aksiologis. Nilai tidak bersifat privat atau subjektif, tapi bersifat publik meskipun tidak bersifat objektif dalam arti tidak terlepas dari berbagai kepentingan penganjur relasionisme aksiologis, di antaranya Dewey, Pepper, Ducasse, dan lain-lainnya. Yang keempat ialah nominalisme atau skeptisisme. Teori yang didasarkan pada pandangan ini mengatakan bahwa penilaian itu adalah ekspresi muka atau usaha untuk membujuk yang semuanya tidak faktual. Ilmu tentang nilai aksiologi adalah mustahil. Ajaran More tentang kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi kebaikan mungkin saja secara faktual diletakkan pada suatu tindakan atau sebuah objek. Membedakan antara makna faktual dan makna emotif. Catatan sejarah menyebutkan asal mula emotivisme yaitu berasal dari logika positivisme bahwa nilai adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan bersifat emotif meski memiliki makna secara faktual. Dan kelima ialah sebelum Rudolf Husserl tahun 817 sampai 881, para filsuf hanya kadang-kadang saja membiarkan tentang nilai. Sehubungan dengan nilai, sesungguhnya filsafat selalu bergelut dengannya. Tapi di bawah aspek baik dan kebaikannya, filsafat nilai dapat zaman modern yang bermula dari Lotze membuat perbedaan tajam antara nilai dan kebaikan. Karena nilai-nilai dalam arti berpikiran sebagai ide-ide dari dunia lain yang dapat diperkenalkan kepada dunia nyata dengan peralatan manusia, pandangan ini pantas dinamakan teori idealisme nilai. Lawan idealisme nilai adalah realisme nilai atau lebih baik.
metafisika nilai yang mengatasinya pemisahan nilai dari yang ada atau al-mawjud. Ciri khusus dari persepsi nilai tergantung pada sifat hakiki nilai itu sendiri. Kalau nilai terpisah dari eksistensi, nilai sama sekali tidak dapat dimasuki oleh akal manusia yang tertuju pada eksistensi. Karena nilai itu menampakkan dirinya hanya kepada perasaan emosional. Akibatnya terdapat sejenis irasionalisme nilai. Lawan irasionalisme nilai adalah rasionalisme nilai yang mereduksikan ciri manusia. Di antara kedua aktris ini dapat hal seperti persepsi intelektual terhadap nilai, karena persepsi intelektual selalu dikondisikan oleh emosi dan hasrat. Nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif atau eksistensinya, maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang merupakan penilaian dan tanpa pertimbangan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Itulah dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.